Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa tawila Allahumma jalni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana taqabbal baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN 3 Mursyiduna wa murabbi arwahina wa mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing, senantiasa bersama Allah dan muraqabah dengan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mulia pembantu khusus Pengresa Abah Aos, Pengresa Abah Jagat Al-Khalis, semoga dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita menandakan bahwa mursyid kita juga hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau semoga dalam menjalankan seluruh amanah dari guru agung kita, beliau senantiasa ada di dalam percikan lindungan karomah guru agung kita. Amin. Dijaga lahir batin oleh Allah. Amin. Diberi kekuatan lahir batin oleh Allah. Amin. Dan dengan percikan langkah-langkahnya kita senantiasa mendapatkan pencerahan dari guru kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muqaddimah mengikuti kepada para pendahulu yang tadi sudah memberikannya. Saya mendapatkan tugas untuk membuka salah satu percikan dari karomah agung guru kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Ahli manaqib sudah tidak aneh lagi dengan isi kitab ini, tetapi isi kitab ini ternyata seperti lautan, makin digali makin dalam, ternyata mutiaranya makin banyak. Ayo urang mah mun bikin teuleum bikin ti kerelep, itu aja bedanya. Kalau karomah mah tidak begitu, makin digali itu gitu. Nah, bulan Rajab ini kan hanya terdiri dari 3 huruf, dan semua ahli manaqib itu sudah tahu dan sudah hafal. Nu hafal mah gitu. Nu henteu mah. Rohnya itu adalah Ridwan, yang artinya ridho Allah. Jadi pada bulan Rajab ini jangan mengejar yang lain, mengejar eta we cik atuh menang ridho Allah we. Nah, apa kaitannya dengan ahli manaqib? Ahli manaqib itu dijamin dengan Quran surat Al-Fat, bahwa yang sudah mendapatkan ridha Allah itu di situ ada kata laqad radiya, sungguh telah mendapatkan ridha. Siapa? Yang sudah berbaiat di bawah pohon. Mun zaman Rasulullah mah dulu di bawah salah satu pohon, sehingga ada baiat di situ. Dan itu hanya prototipe. Bagi kita yang sekarang, apakah itu hanya dongeng belaka? Kalau hanya dongeng belaka, berarti ayat Quran yang dulu dengan kejadian yang dulu itu masuk museum. Ternyata itu contoh, dan tradisi beat itu membuat orang-orang yang berbeat pasti mendapatkan ridho. Tradisi ini, sunnah Nabi ini yang diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, sampai kepada ulama-ulama, terutama ulama-ulama ahlul haq. Ahlul haq itu adalah orang yang bukan hanya jago fikih, tafsir, dan hadis, tetapi juga mereka membawa silsilah. Maka yang berbaiat di bawah beliau, ya itu sama dengan berbaiat sejak zaman Rasulullah, karena sanadnya tidak pernah putus. Itulah yang sudah mendapatkan ridho. Apa baiat itu? Itu. Cuman meskipun sudah dapat, jangan mentang-mentang taheta.
Mentang-mentang orang musyawarah ridho Allah sangenah nawe, enggak, justru kita harus menjaga satu. Yang kedua, jimnya itu al-jud. Jud itu artinya dermawan, berehan, tekoret, merepet jahe, keket mengkene. Bahasa Arabnya buntut kasir gitu ya. Siapakah itu? Itulah orang yang sudah menggadaikan hidupnya kepada Allah. Siapakah itu? Itulah orang-orang yang sudah berbeat. Yang sudah berbeat itu dia sudah menjual segala hidupnya kepada Allah. Kalau hidup bapak ibu sudah dijual kepada Allah, cing atuh ulah dijual karena nu sejen, karena pangkat, harkat, tahta, kedudukan. Itu Pak dijual kadinya. Berarti sudah tidak mendapatkan ridho Allah. Jangan pernah kau gadaikan hidupmu kepada selain Allah. Itulah orang yang berehan. Kenapa? Nu aya ge nyawa dibikeun ka Allah. Sayyidina Abu Bakar doanya teu jiga urang mah ya Allah kayakanlah saya. Abu Bakar mah beda. Justru ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Bapak wani tengah dua eta. Hambat seuri. Ya berarti koret. Sayyidatuna Khadijah, Masya Allah, ketika mau dikuburkan untuk buahnya aja nggak ada, sampai dikirim oleh Allah untuk di surga buahnya. Kenapa? Seluruh hidupnya itu sudah aljud, digadekan ke Allah. Sampai kepada anaknya itu bilang, jikapun nanti emak geus eueuh, junjunan urang Kangjeng Nabi masih terus dakwah, ayeuna rek mentas eueuh keur cukang-cukang acan, emak mah rela tulang emak dijieun cukang. Bapak daek teh juga gitu. Halo? Nah, teu daek gitu. Koret sia. Alah, makanya ngaduan lagi, ya Allah berilah aku kebahagiaan. Hak sia. Sekali kita sauk mah salah ta doa nah, ya Allah berilah aku kebahagiaan, berarti can bahagia. Ya Allah berilah aku uang, berarti teu boga duit. Tiga ieu kiceupna kan teu boga duit. Ya Allah berilah itu, berilah ini, berarti miskin karena merasa tidak punya, padahal segalanya itu sudah Allah cukupkan. Tiiraha dari sejak zaman fitrah, kapan lahir, ketika lahir itu kita dalam keadaan bayi, aki ge baheula orok heula. Emang langsung jabatan begitu lahir? Henteu Pak, tapi eta aki baheula keadaan fitrahnya begitu lahir dalam keadaan bayi itu sudah dicukupkan segalanya oleh Allah, berkelimpahan. Maka teu perlu gogorowokan juga urang harita. Bayi mangan dua, ngagoakna ge dua huruf. Mirip. Oh jeung tapi kedua huruf eta sakabeh nu aya saimah eta geunjlung Pak. Bapak ngadua gogorowokan tapi kabeak eta doa, alhamdulillah teu dikabul. Eureun bilang beuleuh doa. Kemana kefitrahan Bapak? Apa yang bisa mengembalikan kepada kefitrahan kita? Tidak ada lagi kecuali kalimah la ilaha, sehingga kita itu menjadi diberi oleh Allah aljud, berehan bila perlu, heh nyawa, heh raga, asal dijual kal, dijual atau karana kumaha. Oh, gimana ngajual karana? Maksudnya ngajual kerudung, ngajual pergi kawan bieu tuh dan gitu Pak Reza ini nanti emut terana. Halo, anu terakhir mah BT luar biasa. Ternyata B itu adalah baroah. Baroah itu pembebasan. Seueur Pak tentang pembebasan ini, bahkan termasuk pembebasan lahan. Tapi ada yang dititipkan oleh guru kita di dalam kitab Fadhilus Syuhur itu, yang sulit itu adalah pembebasan kolbu kita dari penjajahan sifat kemunafikan. Munafik Pak. Manusia nanti hanya 3 golongan, yang golongan kanan dan golongan kiri, sedikit jumlahnya, yang banyak itu yang di tengah-tengah. Siapakah itu? Itulah orang munafik Pak. Yang kufur jelas, yang iman jelas, nu munafik mah teh jelas itu. Antara ngomong jeung gawe nanti. Halo? Dan manusia itu tercengkram oleh sifat munafik. Sampai Allah mengancam, innal munafiqina fid darkil asfal. Munafik manggena oge di jalan aspal. Hari aspal teh naon? Pak Iset, aspal itu dari kata aspala. Aspala itu sesuatu yang paling bawah dan diinjak-injak. Mantap Bapak sok lempang di jalan. Ya,
Maka nanti orang munafik itu jadi keraknya neraka. Kenapa? Da munafik masuk sholat, da munafik masuk dikir, gua dikir nage pantarina dibanding bapak. Tapi keajrak-ajrakan gua sih tambah dikir oke. Alah, tapi geus dicengkram gua sifat munafik. Punten. Munafik keur sholat, kosong. Wah, si eta mah panggetol. Bila perlu tarang panghideung. Bila perlu suku pangkapaleunana. Tapi lamun dibere sifat munafik, aduh Pak, susah sekali untuk keluar dari lingkaran itu. Apa yang bisa membebaskan itu? Enggak ada jaminan. Ternyata hanya kalimat la ilaha itu yang bisa membebaskan orang dari sifat yang paling mengerikan itu. Gitu Pak. Hebatnya la ilaha illallah bukan hanya, awas, bukan hanya membebaskan manusia dari sifat munafik. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu menentukan sholat bapak makbul atau mardud. Apa nih teh bulan Rajab? Tadi ke subhanalladzi asro bulan Rajab pasti ngomongkan sholat. Ternyata saya sebetulnya hanya menyampaikan amanah saja dari pangresa Abah. Gara-gara saya diberi uang atau pasti guring diberi duit ku pangresa. Aya nu katitipan artos nanti jumlah nanti aya apa pangresa ieu abdi katitipan artos di pangresa Abah wes terus punten nyuhun nomor rekening keo laki aing cik pangasukeun kana rekening. Nah tinggal heula eta jumlahna. Begitu dijumlah ternyata jumlahnya itu Pak. Halo? Ayo karena duit mah jempling. Pangresa bener lah beda jeung mata duitan jeung nu. Mata cek Abah mah aya nu mah sakurilingna naon duit. Duit tuh matana sakurilingna. Naon saeuna saab nu peureum ge ningali duit mah. Ya udah Mbak. Sok pemajikan bapak cacang we terus cocokan gua eta cepet langsung. Tak beda wiridna oge batur mah ya latif ibu duit. Duit apa? Saya tanya, Kiai eta jumlahnya sabaraha? 200. Saya mohon maaf ya saya sebutkan karena ini hikmah. Jadi mau diberi duit ku Abah tong ningali jumlah. Lengkapkan itu, aya nu menang duit, alhamdulillah, pangrasa 2000. Terus dilaminating. Halo? Jangan lihat jumlahnya, rahasia di balik itu. Karena perkataan guru itu punten, dikepas sebesar pinang, diburai selebar dunia. Eta perkataan mursyid. Mata pula ningali dohirna. Dohirnya uang, ada yang dilaminating 2000, ada yang diminating 5000 ya, 5000. Ya, ayo gua pada di jimat, padahal jimat teh hiji ge tamat naon? La ilaha illallah. Atuh ieu mah duitna disusuhun ka dieu. Itu juga dalam rangka takdiman kepada guru boleh-boleh aja, tapi makna di balik itu Abah memberikan uang dengan angka 238 ya. Oleh salah seorang yang dititipi mau dimasukkan ke rekening, saya bilang jangan dimasukkan ke rekening. Ira salira ka Bandung ku abdi diberi, nah sanes jumlah, nah hirkoh di balik angka 238. Begitu saya tafakuri, masya Allah, ternyata itu adalah perintah dari pangresa untuk menyebarkan surat 2 ayat 238. Surat 2 surat apa? Al-Baqarah. Ayat 238 itu adalah ayat yang luar biasa bercerita tentang kedahsyatan sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Biasanya ketika Allah memerintahkan ibadah itu ada kode bahasa yang dipakai. Misalnya kalau sholat biasa itu akimis sholat. Kalau puasa kutiba. Kalau haji wa atimul hajjah dan seterusnya. Paling satu kode yang dipakai untuk perintah ibadah. Pas dina ayat ieu Allah menggunakan dua kata kunci di situ. Pertama kata hafidhu ala sholawat, yang kedua wassolatil wusta, yang ketiga wakumu lillahi qanitin. Di situ ada dua, ada hafidhu, ada wakumu. Ada apa di dalam rahasia ayat 238 di Al-Baqarah ini? Itu Pak pesannya. Ternyata di situ membicarakan
tentang adanya dua sholat. Ada sholat dalam bentuk jamak yaitu sholawat, nah, ada sholat wusto. Itu Pak yang rame ternyata. Kalau kita ngaji hanya dari segi fikih, sholat wusto itu kalau menurut madhab Imam Syafi'i, sholat wusto itu bagian dari sholat wajib. Sholat wajib makan eta, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat wusto itu bagian dari sholat wajib. Kalau madhab Syafi'i ada dua. Di dalam kaul kodim, sholat wusto itu adalah sholat asar. Tapi di dalam kaul jadidnya itu menjadi sholat subuh. Tapi Imam Maliki dengan madhab Malikiyah itu ternyata yang disebut sholat wusto itu sholat subuh. Berarti sholat wusto menurut ahli fikih dan hadis itu adalah bagian dari sholat wajib. Contoh, nah sholat subuh disebut sholat wusto. Apaan wusto teh di tengah-tengah? Cek Imam Maliki, aya sholat nuka gencet di tengah-tengah, aya sholat naon? Aya sholat yang dia itu tidak bisa dijamak, tidak bisa dikosor, dan terjepit antara dua sholat yang 4 rakaat. Itulah sholat subuh. Maka mazhab Maliki mah sholat wusta teh sholat subuh. Nah, pantu bisa dijamak. Emang Bapak pernah jamak takdim sholat subuh? Halah. Bapak nyian madhab anyar. Nah, aduh aing mah sieun kaberangan rek di jamak takdim sholat subuh. Didinya jeung isya. La ilaha illallah, Bapak aliran sesat eta. Atau di jamak takhir dengan dur. Nah ya, nah aliran jamak takhir apa lohor, nah ujung subuh tadi. Maka tidak salah Imam Malik menafsirkan seperti itu karena memang ada hadis-hadisnya. Yang Syafi'i juga mengatakan begitu, bahwa sholat wusta itu sebelum menyatakan sholat subuh, sholat asar, karena keunggulannya sholat asar itu sangat luar biasa, dan itu sholat yang merupakan perpindahan antara dua waktu siang dan malam. Maka itulah sholat asar. Itu yang masyhur berkembang di kalangan ahli tafsir dan ahli hadis. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Beliau menerangkan tentang sholat wusta itu bukan bagian dari sholat wajib. Maka di dalam tafsir Al-Jilani, saya tadi minta izin ke pangarsa Pak Jato, Pak Ji, saya pernah melihat tafsir Al-Jilani di situ. Alhamdulillah Pak, masih kena butuh caranya muka. Oh, dari batu kakak karata. Sering kami kahongkeun ku apa? Iyo, begitu tukang karata pe. Ternyata beliau itu menyebut di dalam dua kitab, satu di tafsir Al-Jilani, yang kedua di dalam kitab Sirrul Asrar. Beliau menyebut bahwa sholat wusta bukan bagian dari sholat wajib. Maka beliau menggunakan dua istilah, satu sholat syariat, dua sholat thoriqoh. Sholat syariah dan sholat thoriqoh. Sholat wusta itu adalah sholat thoriqoh, bukan sholat syariat. Maka beliau mendefinisikan di dalam kitab Sirrul Asrar, beliau mengatakan sholat syariat itu diketahui dari awal ayat itu, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat. Berarti lain hiji sholatnya semua sautuan saya dah 5 sholatnya ge, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu yang disebut dengan as-sholawat, itu harus dijaga. Tetapi ketika ada wa dan ada as-sholatil wusta, itu berdiri sendiri. Maka kata beliau, sholat syariat itu adalah sholat yang ada arkanul jawari al-dhahirati biharokatil jismaniyati minal qiyami wal qiraati wal ruku'i wal sujudi wal qu'udi wal sauti wal alfadi walidha jamaah bilabdil jami, yakni kalau Allah ta'ala itu adalah sholawat. Mah sholat syariat sautuan saya nu 5 teh naon cirina menggunakan menggerakkan anggota tubuh al-dhahirati yang terlihat biharokatil jismaniyati dengan merubah adeg-adeg dari badan itu. Mata ayat takbiratul ihram, ayat sidaqah, ayat ruku, ayat sujud, ayat duduk iftiros, duduk tawaruk, sampai duduk tahiyat. Nah kata Tuhan saya itu mah sholat syariat. Maka di situ ada minal qiyam, ada qiraah, ada ruku, ada sujud, ada qu'ud, ada shaut, ada alfal, dan itu ada dikumpulkan di situ. Sedangkan sholat yang satu lagi bukan yang itu. Itulah yang beliau sebut dengan sholat
Apakah itu? Wahia sholatul qalbi. Kenapa sholatul qalbi? Karena hakikat sholat itu adalah dari kata sholat, artinya menyambungkan. Jadi lamun bapak sholat kan jadi ungkut-ungkutan, tapi ternyambung antara jismani jeung ruhani. Nah, berarti lain sholat. Nah, nyambungkeun anak qalbu. Maka kata Tuhan sholat thariqah itu adalah sholatul qalbi itu. Nah, sholatul qalbi ini sifatnya itu muabadatun. Muabadatun itu kontinu, tidak pernah berhenti. Berarti bukan sholat yang itu. Karena kalau sholat yang itu disebut sholat wusta, dan itu sholat yang tidak pernah berhenti-henti, maka punten ketika bapak kelelempangan, bapak tahiyat, bapak takbiratul ihram, ente berarti sholat eta sholat yang terpotong karena waktu, situasi, zaman, dan makan. Yang ini mah enggak terputus-putus. Itulah sholatul qalbi, karena yang bisa nyambung kepada Allah dalam keadaan apapun, tidak terputus-putus, hanya qalbu. Itu kesimpulannya kata beliau. Maka sholat wusta itu adalah sholat thariqah, sholatul qalbi. Dari mana? Qad ulimat di hadhil ayat, dari kata wassolatil wusta. Wal muradu minas sholatil wusta sholatul qalbi. Apa Pak Kiai sholat wusta teh sholat di tengah-tengah? Sumuhun, sholat di tengah-tengah sautuan saya. Pertanyaannya, ayo di tengah-tengah naon? Cek bapak naon? Awas bisi-bisi pahili anu ti luhur saujung rambut jeung totomena. Di handap saya bas dampal jeung roromeheunana. Di gigir sagiling cingir jeung tai kukueunana. Di tengah saya aya eta mah nu duaan satengah. Alah, urang menyebut nu tengah teh eta. Alah. Ini nu duaan setengah. Bisi aya nu overload. Big size. Ya Allah. Kata Tuhan yang di tengah-tengah itu bukan si eta. Yang di tengah-tengah itu wal muradu sholat kolbu itu, kolbu lah yang di tengah-tengah. Li anal kolba huliko piwastil jasadi. Karena kolbu itu dibuat oleh Allah, itu ada di antara tengah-tengah, antara roh dengan jasad. Nupang tengah nate eta. Bainal yamin wasima, antara katuhu jeung genca. Yang kedua, wa bainal uluwi wasufla, antara luhur jeung handap. Yang kedua, wa baina sa'adah wa syaqawah, antara susah jeung senang. Saha sok kitu? Si eta lain 2 ons setengah. Dan 2 ons setengah mah punten hayang nanti ngeunah we eta. Halo? Mun bisa mah salila-lila tahiyat. Mun bisa mah alit terus da ieu embung cenah. Halo? Lain eta cek Tuhan saya. Maka sholat wusta itu sholat yang alat sholatnya itu dan tempat sholatnya itu yang di tengah-tengah. Apa? Qalbu. Maka beliau menyebut dengan sholatul qalbi. Ya. Nah kemudian beliau menyebut kalau sholat syariat itu, kalau sholat syariat yang disebut di dalam jamaah yang tadi, bahwa muaqqatatun fi kulli yamin wa lailatin khamsin maratan wa sunnah ayyusholliya dzil shalah fil masjid bil jamaah mutawajjiha ilal ka'bah wa tabi'an bil imam bila riyain wala sumatin. Salat yang disebut dengan salat syariah maka itu sudah ditentukan dan tidak bisa kita melaksanakannya kontinu setiap waktu karena ada waktunya. Disebut kitabah mau putar mata apa pakai sholat tebelang bentong itu. Halo? Iya, beres sholat lohor eureun da geus sholat teh Bapak. Kewe sholat asar. Halo? Beres sholat asar eureun. Kewe sholat. Apa yang ngaduk-duk sholat lohor jeung asar atau disakalikeun di jamaah karena jamaludin teh. Oh, asar maghrib bisa subuh, lohor asar maghrib ya enggak ada. Tah sholat anu ieu mah punten terbatas dimensi tempat. Ayu sholia fi hadza sholat hiji kudu fil masjid, yang kedua bil jamaah, diusahakan sunnah berjamaah, mutawajjihan ilal ka'bah, yang hareup nage kudu ka Ka'bah, awas lain ka Ka'bah, lain ka Baitullah, lain ka Mekah, awas gitu. Bisi usoli fardo apa mustaqbilal
Ka'bah henteu mustaqbilal Mekah. Alah, mata ka jenting Mekahna eueuh, engke aya Ka'bah nu teu bisa leungit. Eta Ka'bah nu di jero teh. Gitu. Nah, wa tabi'an bil imam. Salat eta mah kudu nurutan imam mun berjamaah. Bilariain wala sum'atin. Ulah ria, ulah sum'ah. Eta salat syariat. Ai salat toreka atau salatul qalbi kan eta mah meureun sasaranganan kumaha di mana masjidna ka mana yang hareupna kumaha berjamaahna naon kiblatna. Muncul kan pertanyaan seperti itu, maka dijawab oleh Tuhan wa amma salatul toreka fa hiya mu'abbadatun fi umrihi. Penundaiannya itu adalah kontinu. Kan salat itu tadi mah putus-putus teh ya, bukan salat tohor geus. Ieu mah henteu, lanjut terus. Naon masjidna? Wa masjiduha al-qalbu. Masjidnya adalah wa jama'atuha ijtima'u qawal batin alal istighal bi asma'it tauhid bil lisanil batin. Berjamaahnya itu adalah mengumpulkan segala potensi batin yang ada di dalam diri kita. Eta kudu dikumpulkeun. Lamun eta geus kumpulna dina hate, sujudna masjid dengan kana hate, kakara bapak salat berjamaah. Kajenting bapak jeung imam di dieu. Tapi bapak eta anu potensi nu aya dina jero awak urang teu kumpul. Awak di dieu pikiran geus dicileunyi. Awak di dieu hate ibu-ibu ngait keneh. Nah, tas teu kabeuli, keun hiji deui da tas. Teu kahitung berjamaah cek Tuhan saya. Dan nu berjamaah mah eta nu bisa ngumpulkeun eta. Emang keur salat teu recet Bapak. Da recet atuh kana ceuli teh. Tadi keur liwat ka dieu. Dina mobil urang ngadenge lagu, ayeuna keur rame teh geuningan. Gara-gara sebotol. Sempoyongan Pak. Eta Pak nu kitu teh karekam pas keur salat lagu si eta nu kaluar teh eta. Allahu Akbar. Eta teh nu tadi can nu kamari naon tah ku rame ayeuna judi online eueuh eta barudak baheula neangan Pokemon ayeuna neangan harta karun deui neangan duit koin kikieuan di Bandung Selatan eta geus mimiti edan deui Pak. Begitu ka dieu ibu teh ternyata boga duit ternyata teu jadi da eta kabawa kana salat recet tah eta teh berjamaah kan geuning ibu salat berjamaah di dieu cek Tuhan saya dan berjamaah malamun kumpul segala potensi eta dibabat kabeh ku kalimah la ilah itu tidak adakan, yang ada hanya satu yaitu al-karana berjamaah ngumpul ngariung kuno hiji deui. Terus nu aya bi istighol bi asma'i tauhid bil lisanil batin. Sibukna teh lain ku ieu. Mantap loba nu ieu babacaan sibuk aya di jerona raweca. Mata pembacaan oge bi asma'i tauhid bil lisanil batin. Lisan batin yang dipakai. Kemudian yang ada adalah asma tauhid. Yang asma tauhid itu adalah la ilaha atau Allahu. Itu Pak, makanya kenapa disebut bahwa akimi sholata lidzikri, hakikat salat teh eta Pak, zikir. Wa imamuha naon imamna? Panaikeun berjamaah mah aya imamna. Wa imamuha asyauq fil fuad. Asyauq itu adalah percikan api ilahi berupa nur yang sudah Allah nyalakan di dalam kolbu, sehingga dengan nyalanya nur yang disebut asyauq itu terbakar semua ilah-ilah yang pernah memenuhi kehidupan kita. Yang ada hanya satu, yaitu imam nate kadinya si eta gitu Pak. Wa qiblatuha al-hadratul ahadiyah wa jamalu somadiyah wa hiya qiblatul haqiqah. Mata si eta mah dina salat wusta kajenting yang hareup ka mana mantep nama anger we kadinya aya jelema nu salat yang hareup ka kiblat ari hatena ka mana meuni punten eta salatna salat kitu we si eta mah. Nah maka salat itu salat apa namanya salat wusta itu adalah pertama salat yang tidak mengenal waktu. Anu lima mah mengenal waktu, bahkan aya nu teu meunang di jama nu tadi rea. Yang kedua cirinya masjidnya qalbul mukminin baitullah kama qala Sayyidina Ali. Yang ketiga berjamaahnya mengumpulkan semua potensi batin yang ada hanya satu, yaitu Allah. Yang keempat bacaannya bukan dengan lisan ini, bacaannya dengan lisan batin. Makanya zikir yang batin itu menjadi penting Pak. Jangan hanya di sini zikirnya, karena ini mah bisa terganggu.
begitu selesai ini, nanti ketika kita makan-makan la ilaha illallah terganggu kalau menggunakan ini. Tapi ada lisan batin yang tidak pernah bisa berhenti. Kajenting bapak keur ngagayem jika naon wae oge anu bisa mah gitu. Itu teu bisa mah begitu mah gayem poho deui. Ayo we oh ieu ayo kene yuk tuh si eta geus poho deui. Ya, yang berikutnya imamnya adalah asyau, kiblatnya adalah hadratul hadiyah wa jamalus somadiyah. Dan sholat yang ini tidak boleh lepas sedikit pun antara ruh dengan kolbunya. Kira-kira kesimpulan nana yang menurut Tuan Syekh itu adalah sholat wusta anu kitu naon teu alatna ieu di mana wae bisa kajenting ieu ngacaprak ka mana-mana si eta mah terus kiblatna tetap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Zikir eta itu hakikat sholat wusta. Dan ternyata jika sholat wustoknya rusak, maka sholat kolbunya rusak, sholat syariat lagi bisa jadi rusak. Lamun sholat syariatnya rusak, sholat kolbunya rusak, gara-gara teboga eta, maka sholat nanti kucuprak. Apa itu bahasa Indonesianya ya? Terkucuprak, tergejebur lah. Tergejebur kepada sholat yang kedua, itulah sholat mardud, yaitu sholat yang jadi sah menurut fikih tapi ditolak di mata Allah. Mana kelompok sholat mardud? Sholat sahur, sholat yuraun, sholat kusala, bahkan sholat muka'au atas dia. Ini yang oleh guru kita sering diungkapkan. Ada orang sholatnya di Baitullah, sujudnya di Baitullah, pangharupna bawa-bawa ada Ka'bah, sujud dengan mereka didagor-dagor karena Ka'bah cek babasaan gitu, cek babasaan. Tapi oleh Allah hanya dianggap main-main dan bersiul-siul saja. Iya Pak. Kalau begitu berarti ada sholat yang nilainya luar biasa. Itulah sholat makbul. Sholat makbul itulah sholat yang diterima oleh Allah, memberi nilai positif. Dan ternyata pembatas antara makbul dengan mardud, sholat yang menyebabkan sholat kita mardud dengan makbul, ternyata batasnya itu adalah sholat wusta. Rusak sholat wustanya, terkucuprak kepada sholat mardud. Begitu dijaga sholat wustanya, maka sholat kita minimal masuk khosyi'un. Yang kedua sholat daimun. Yang ketiga sholat yuhafidun. Itu hebatnya guru kita, sehingga guru kita menyimpan sesuatu yang dengan itu sholat kita menjadi makbul. Maka pangarsa pernah mengungkapkan semoga sholat kita makbulah. Makbul itu apa? Diterima. Supaya diterima harus barang jadi. Supaya jadi harus benar isinya. Isi sholat adalah zikir. Maka kunci untuk diterima itu adalah zikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Di dalam ayat yang lain, hadis yang lain menyebut innama ataqabbalus sholata liman tawadhu'a biha li ummati. Salat ibu, salat bapak akan makbul. Bagi siapa? Bagi yang tawadu. Tawadu itu apa? Tawadu itu tunduk menyerah di hadapan Allah. Yang bisa tunduk menyerah di hadapan Allah enggak ada yang lain kecuali dakwah. Maka itu kan ieu panon gak enak kecuali cileun atuh. Aya keneh jeung naon eta tadi dah. Si eta mah teu kadinya we. Di dalam ayat yang lain, inama ataqabbalullah minal muttaqin. Seluruh amal-amalan kita akan makbul. Syaratnya makbul itu takwa. Takwa itu akibat. Akibat apa? Akibat dari software kalimat takwa ditanamkan dulu di dalam kok. Kalau itu tidak ditanamkan, punten sekali deui, punten. Takwa itu hanya jadi semboyan. Maka ternyata syarat yang kedua untuk makbulnya seluruh amal kita harus ada takwa. Takwa itu apa? At-taqwa hahuna. Yang hahuna di sini apa? La ilaha illallah. Kalimat intinya adalah Allah. Mata kalimatnya kedua, hafidu wakumu. Hafidu wakumu. Itu yang menyebabkan Maha Guru kita menjaga dengan tugas beliau kemana-mana untuk bagaimana sholat wusta ini didirikan di mana-mana, lalu dijaga di mana-mana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.